Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merahmati kita semua. Salawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen pengampuh mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Ibu Cita Tresnawati SPD MPD, Bapak Sopyan Hendrayana SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya dari kelompok 2 Ilmu Alamiah Dasar akan mempresentasikan yang berjudul Lingkungan Hidup Ekosistem dan Permasalahannya. Adapun anggotanya yaitu Nadia Maharani Putri dengan NPM 20506148, Rizky Fadila dengan NPM 20506149, Puji Nurralisa dengan NPM 20506151, Vidi Listiana Putri dengan NPM 20506154. Di sini juga saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu lingkungan hidup. Lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu atau benda, keadaan, situasi yang berada di sekeliling dari makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya, atau sifat, pertumbuhan, dan persebaran. Adapun jenis-jenis dari lingkungan hidup yakni yang pertama lingkungan hidup alami, yang kedua lingkungan hidup buatan, yang ketiga lingkungan hidup sosial. Saya Fidelia Putri dengan NPM 205060154. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Aliran energi memegang peranan penting dalam suatu ekosistem, di mana aliran energi sebagai pengendali dalam ekosistem. Ekosistem terbentuk dari 3 hal penting, yaitu faktor biotik, faktor abiotik, dan hubungan atau interaksi antara keduanya. Berdasarkan mind mapping berikut ini, ekosistem membahas mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Kemudian, jenis-jenis makanan hewan, yaitu daun, batang, buah, biji, dan hewan lainnya. Lalu, ekosistem membahas mengenai hubungan antar makhluk hidup. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ekosistem membahas mengenai daur hidup hewan, rantai, serta jaring-jaring makanan. Gangguan keseimbangan ekosistem terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor manusia. Faktor alamiah seperti bencana alam, yaitu banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lainnya. Faktor manusia seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan, serta memburu hewan liar dan langka. Pengaruh manusia dalam lingkungannya. Faktor lingkungan baik abiotik maupun biotik selalu mengalami perubahan. Perubahan ini dapat terjadi secara tiba-tiba ataupun secara perlahan. Mula-mula, pengaruh manusia terhadap lingkungannya dan keseleraan ini tidaklah terlalu besar. Alam masih sanggup membuat keseimbangan baru akibat perubahan yang dibuat oleh manusia. Namun, apa yang terjadi saat ini sangatlah mencemaskan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 2050600148. Di sini saya akan membahas lingkungan hidup yang diharapkan manusia. Setiap makhluk hidup menginginkan agar tempat hidupnya memberikan keamanan dan menyenangkan. Semuanya demi untuk kelangsungan hidup bagi individu itu dan bagi jenisnya. Lingkungan hidup dapat memenuhi syarat kehidupan para penghuninya jika situasi dan kondisi lingkungan hidup itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan minimal para penghuninya. Calvin dalam bukunya
City planning mengingatkan bahwa suatu kota harus menyediakan cukup fasilitas yang berupa perumahan, air, udara, cahaya, bebas dari gangguan kebisingan suara, dan tempat untuk menampung kegiatan sehari-hari tanpa meninggalkan segi estetika perkotaan. Maka, untuk menyediakan lingkungan hidup yang memadai kebutuhan hidup diperlukan perencanaan. Selanjutnya, ada perubahan lingkungan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan, karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. Yang pertama, perubahan lingkungan karena campur tangan manusia. Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia, contohnya penebangan hutan, pembangunan pemukiman, penerapan intensifikasi pertanian dan teknologi. Yang kedua, perubahan lingkungan karena faktor alam. Perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam seperti kebakaran hutan di musim kemarau menyebabkan kerusakan dan matinya organisme di hutan tersebut. Selain itu, terjadi letusan gunung menjadikan kawasan di sekitarnya rusak. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puji Nuralisa, NPM 205060151. Materi selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Penyebab timbulnya pencemaran terhadap lingkungan adalah pertumbuhan penduduk dunia yang pesat dan perkembangan teknologi. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan hidup serta perubahan tingkah laku manusia, maka peningkatan eksploitasi terhadap sumber daya alam meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Tempat terjadinya pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air. Pencemaran air dapat berasal dari berbagai sumber pencemaran, antara lain berasal dari industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan sebagainya. Pencemaran udara. Pencemaran udara akan terjadi jika ke dalam udara itu masuk sejumlah bahan pencemaran seperti asap, gas, debu, dan sebagainya dalam jumlah dan bentuk tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan udara yang tercemar. Pada mulanya akan mengganggu saluran pernapasan, namun ada pula yang dapat menyebabkan kematian. Pencemaran tanah. Bahan pencemaran tanah berasal dari limbah pabrik, limbah rumah tangga, rongsokan kendaraan, dan sampah-sampah buangan organisme yang hidup di atas, seperti bahan pencemar yang mencemari air. Bahan pencemar juga memiliki beberapa sifat, ada yang pembusukannya memerlukan banyak oksigen, dan ada yang sulit dihancurkan oleh mikroba tanah. Permasalahan lingkungan global, pertumbuhan penduduk, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak merata, penurunan keanekaragaman hayati, perubahan cuaca global. Permasalahan lingkungan di Indonesia, kawasan pertanian, kerusakan ekosistem sawah terutama merupakan akibat sampingan dari program revolusi hijau yang dicanangkan pada sekitar 1965. Kawasan hutan. Kerusakan hutan biasanya mengancam satwa liar pula. Pada saat ini tercatat berbagai jenis satwa liar di Indonesia yang kondisinya terancam, baik karena perburuan liar maupun perusakan habitat. Kawasan pesisir dan laut. Kerusakan terumbu karang, pembuangan limbah, dan mengambil ikan dengan bahan peledak membuat ekosistem laut menjadi rusak. Kawasan perkotaan. Terjadi pencemaran udara, air, tanah akibat polusi sampah rumah tangga. Setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari rekan-rekan saya, muncul di benak kita pertanyaan bagaimana cara memelihara lingkungan agar lingkungan tetap lestari. Adapun cara-cara memelihara lingkungan, yang pertama menghemat air bersih, yang kedua membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga rutin membersihkan lingkungan, yang keempat tidak membuang limbah sembarangan, yang kelima tidak melakukan penebangan liar, tetapi melakukan tebang pilih, yang keenam mengurangi penggunaan plastik, yang ketujuh menghemat energi, yang kedelapan menggunakan produk daur ulang, yang kesembilan menanam pohon atau reboisasi, yang ke-10 tidak membakar sampah,
sehingga menyebabkan polusi udara. Yang ke-11, memelihara dan mengembangkan agar sumber daya alam tetap tersedia. Dan yang terakhir, rehabilitasi lahan kritis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.